Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 1, Bab 2, dan Bab 3. Nah, ada Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat manusia. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir, dan peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan kurikulum SD. Dengan pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan karena pada proses ini, keaktifan siswa lebih dominan. Identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi, karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton, yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada yang C, pembatasan masalah. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi dan peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang D, perumusan masalah bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Karangtengah, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Penelitian menerapkan metode Information Search dan meningkatkan hasil belajar PKN pada materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. F. Manfaat penelitian. Teoritis. Penelitian ini menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum teliti dalam penelitian yang relevan. Yang kedua ada praktis, bagi siswa dan guru maupun sekolah. Selanjutnya, bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A adalah landasan teori, tinjauan hasil belajar PKN. Yang pertama itu ada A, belajar. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua itu ada B, hasil belajar. Pada hakikatnya, merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Yang ketiga itu ada C, pendidikan kewarganegaraan. PKN merupakan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan pesatnya informasi, komunikasi, dan transformasi. Metode Information Search. Ada metode pembelajaran, adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan dilakukan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Ada B, metode pembelajaran Information Search. Merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa aktif
mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang ketiga itu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakter siswa adalah keseluruhan kelakuan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas. Yaitu ada B. Penelitian yang relevan, C. Kerangka berpikir, dan D. Hipotesis tindakan. Tiga yaitu ada metode penelitian, A. Pendekatan penelitian. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan. Yang B itu kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang C itu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yaitu ada yang D, instrumen penelitian. Yang satu itu ada hasil belajar PKN. A. Definisi konseptual. Hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi faktor intern maupun faktor ekstern. Yang B itu ada definisi operasional, pengaruh globalisasi dalam bidang kehidupan dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman yaitu C2, penerapan yaitu C3, dan analisa yaitu C4. Yang kedua itu ada metode information search. Yang A itu definisi konseptual, yang B itu definisi operasional. Yaitu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya pada peningkatan atau tidak. Yang F itu teknik pengumpulan data, tes observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Yang G, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian analisis data. Dalam penelitian ini tentunya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang H itu ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka membutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Yaitu ada 3. Yang pertama itu ada 1. Triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, yang ketiga triangulasi waktu. Yang terakhir itu ada desain dan prosedur penelitian. Yang A itu ada siklus pertama, menyusun rencana pembelajaran, siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang B itu siklus kedua, rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.